Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab yang ketujuh pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada bab ketujuh ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran tertulis beberapa nama Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi sebenarnya ada banyak, mungkin sekitar 300-an lebih menurut para ahli sejarah. Tetapi yang wajib kita imani, Nabi dan Rasul yang tertulis di dalam Al-Quran ada 25. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan anak-anak harus dihafal. Minimal tahu sejarah latar belakang kehidupan para nabi yang jumlahnya 25 tersebut. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul untuk menjadi teladan bagi umatnya. Dengan demikian, tidak sembarangan dalam memilih hambanya untuk dijadikan seorang Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia yang memiliki akhlak terpuji. Sebagian Nabi dan Rasul diceritakan di dalam Al-Quran, dan sebagian lagi ada yang tidak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 70 sebagai berikut. Walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Anak-anak, dari 25 rasul yang kita imani tadi, ada rasul-rasul yang pilihan. Rasul-rasul pilihan tadi dalam tarikhul Islam bisa dinamakan dengan Rasul Ulul Azmi. Ada 5 Rasul Allah yang bergelar Ulul Azmi. Gelar itu diberikan kepada mereka yang memiliki ketabahan dan keberanian yang luar biasa. Mereka menghadapi segala tantangan, rintangan, bahaya, dan tugasnya dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul yang bergelar Ulul Azmi yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah seorang yang taat kepada Allah. Ia juga sangat tabah dan sabar. Ia menyeru umatnya agar menyembah Allah. Nabi Nuh alaihissalam berjuang lebih dari 900 tahun. Selama 900 tahun itu, ada sebagian ulama yang mengatakan hanya 40 orang yang beriman. Bayangkan, 900 tahun Nabi Nuh hanya bisa mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah hanya 40. Anak dan istri Nabi Nuh alaihissalam tidak mau beriman kepada Allah. Walau demikian, Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa. Akhirnya apa, anak-anak? Datang perintah Allah untuk membuat perahu besar. Setelah perahu itu selesai,
tiba-tiba terjadi banjir yang sangat dahsyat. Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya yang setia selamat dari banjir tersebut. Adapun orang-orang yang ingkar, mereka ditenggelamkan oleh Allah, termasuk anak dan istri Nabi Nuh alaihissalam. Yang nomor 2, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan keberaniannya, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala orang Babylon. Padahal ayahnya sendiri membuat, menjual, dan menyembah. Akibat perbuatannya, Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum dengan cara dibakar. Namun atas kekuasaan Allah, api berubah menjadi dingin. Inilah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibakar tidak apa-apa, malah apinya menjadi dingin. Setelah menjadi nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Perintah itu pun dilaksanakan dengan ikhlas. Karena ketabahannya, Allah mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor biri-biri yang gemuk. Biri-biri itulah yang selanjutnya disembelih sebagai kurban. Saat itulah perintah kurban dimulai. Kemudian bersama dengan Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam membuat tempat ibadah. Yang pertama, tempat ibadah itu diberi nama Ka'bah. Ka'bah merupakan kiblat bagi umat Islam. Setiap tahun Ka'bah dikunjungi orang-orang di seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Ketabahan dan ketaatan Nabi Ibrahim menyebabkan dirinya mendapat gelar Ulul Azmi. Ketaatan kepada Allah harus kamu ikuti anak-anak, seperti kisah Nabi Ibrahim ini. Yang nomor 3, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dari sejak lahir diurus oleh Fir'aun. Padahal sebelumnya Fir'aun akan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Namun dengan kekuasaan Allah, justru Fir'aun mengurus Nabi Musa sampai dewasa. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Musa alaihissalam langsung menghadap Fir'aun. Fir'aun saat itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Namun Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Fir'aun dan rakyatnya untuk bertobat. Akan tetapi usaha Nabi Musa alaihissalam tidak berhasil. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar akan dibunuh oleh Fir'aun. Namun Nabi Musa alaihissalam dapat meloloskan diri dari kejaran Fir'aun. Di akhir kisah ini, Nabi Musa alaihissalam terdesak di Laut Merah. Terdesak di Laut Merah karena dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendapatkan mukjizat dari Allah berupa tongkat. Kemudian tongkatnya dipukulkan di laut. Laut terbelah dan menjadi jalan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya berjalan menyeberangi laut tersebut. Fir'aun dan pengikutnya mengikuti Nabi Musa, namun Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah. Dan anehnya anak-anak, jasad Fir'aun diapungkan di pantai. Hal itu menjadi peringatan bahwa Fir'aun bukanlah Tuhan, tapi hanyalah manusia biasa. Dan sampai saat ini jasad Fir'aun tetap diabadikan oleh Allah, tidak membusuk. Ini sebagai peringatan pelajaran bagi orang-orang yang mendurhakai Allah. Kemudian yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam memberikan pembinaan dan ajakan kepada umatnya untuk memeluk agama tauhid atau mengisahkan Allah. Banyak tantangan yang dihadapinya, terutama dari kalangan pendeta yang sesat. Dengan sabar, beliau terus mengajak umatnya untuk kembali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari usahanya itu, akhirnya Nabi Isa alaihissalam mendapatkan 12 murid yang setia, dikenal dengan sebutan kaum Hawariyun.
Kedua belas murid itu membantu menyebarkan agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sampai akhirnya muridnya bertambah satu, yaitu Yudas. Tanpa diduga, Yudas berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas, Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh orang Yahudi untuk disalib karena dianggap telah membawa ke arah yang salah. Anak-anak, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Dengan kekuatannya, Yudas diubah wajahnya menjadi mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Yudas harus menuai buah pengkhianatannya. Kemudian Yudas mati di tiang salib. Sementara itu Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diselamatkan. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai bekerja. Beliau mengembala kambing dan kemudian berdagang sampai akhirnya beliau menikah dengan Siti Khadijah. Di usia yang ke-40, beliau diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad terus mendapat tekanan dari kaum kafir. Namun Nabi Muhammad SAW menghadapinya dengan penuh ketabahan. Sedikit pun beliau tidak ada rasa dendam. Pernah pada suatu pertempuran melawan kaum kafir, gigi Rasulullah SAW tanggal. Kemudian Jibril turun meminta izin kepada Rasulullah untuk menghukum kaum kafir Quraisy yang telah melukai baginda Rasulullah. Namun beliau menolaknya. Bahkan beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kaumku tidak bersalah. Mereka melakukan ini karena mereka belum mengerti. Maka bukakanlah pintu hati mereka." Inilah luar biasanya Rasulullah. Dia dianiaya, dilukai sampai giginya itu tanggal, berdarah. Malaikat marah melihat Rasulullah teraniaya, tetapi Rasulullah malah mendoakan orang-orang yang menganiayanya. Inilah luar biasanya Rasulullah. Maka kesabaran yang sangat kuat pada diri Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa. Namun dengan kesabaran pula lah Nabi Muhammad bisa mengubah akhlak manusia, khususnya di daerah Arab dan umumnya di seluruh dunia. Maka Nabi Muhammad termasuk Nabi yang tergolong dalam golongan ulul azmi. Kemudian anak-anak, dalam penyebaran ajaran tauhid, para nabi ini selain dibekali oleh mukjizat dari Allah, sebagian nabi dibekali kitab untuk menuntun umatnya agar kembali ke jalan tauhid atau mengisahkan Allah. Ada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada 4 nabi. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Adapun isi kandungan dalam kitab Taurat meliputi kewajiban untuk meyakini keesaan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, menyucikan hari Sabtu atau Sabat, menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk disampaikan dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Menurut keterangan, kitab Zabur ini berisi kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah yang sangat indah. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk
dan tuntunan bagi Bani Israel. Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok seperti perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, ajaran menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak atau rakus, dan pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Kemudian yang terakhir, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi untuk semua manusia yang berada di dunia. Isi Al-Quran tiada lain adalah tentang ketauhidan, akhlak, muamalah, sejarah, hukum, dan ilmu pengetahuan serta lainnya. Kemudian Al-Quran ini penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Maka anak-anak, inilah sedikit kita belajar tentang iman kepada Rasul. Mudah-mudahan di bab yang ketujuh ini anak-anak memahami dengan baik dan bisa mengambil suri tauladan atau kandungan-kandungan yang terbaik di bab ketujuh ini bisa diterapkan di kehidupan kita masing-masing. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.